anaknya dibawa di peti mati gara-gara iming-iming kerja ke Kamboja dan organnya ditarikin. Ada jahitan di perutnya kalau nggak salah di sini. Pas dilihat ternyata di autopsi ginjalnya udah nggak ada, apanya udah nggak ada. Koko chat lagi di grup, si A aman nggak sih? Jangan-jangan lari ke Vietnam tiba-tiba end up di Kamboja. Iya kali, dia baru lulus jadi video editor, terus tiba-tiba kerja sebagai film direktur kan? Hah? Nah, jadi di sini juga ada cerita kasus ya yang aku baru dengar beberapa hari yang lalu, di mana Amerika Serikat ini nyita aset seseorang orang Kamboja namanya Chen Tze. Dia pemilik dari Prince Holding Group, di mana dia menyita aset sebesar berapa? Sebesar US dollar 15 billion. US dollar 15 billion ini berapa? 15 miliar US dollar. Betul, miliar kan? Dalam bentuk Miliar. Bitcoin. Kenapa disita? Soalnya menurut Amerika ini dia adalah sekarang dia melakukan the biggest scam of the century katanya. Dia bikin skema-skema investasi di Kamboja yang menurut Amerika ilegal, dan ini menyangkutkan banyak rakyat-rakyat Amerika juga yang tertipu gitu. Jadi orang Amerika ini mau nyari orang ini, si Chen Tze ini ada di mana gitu. Tapi Chen Tze ini juga katanya sih diprotek sama pemerintah Kamboja. Nah, di balik bisnis Chen Tze ini ya kita nggak tahu legal atau enggak sekarang, tapi dia orang yang sangat kaya, dia punya private jet dan lain-lain. Apa mungkin bisnis model di balik Chen Tze ini ya orang-orang yang dipaksa untuk nge-scam-scamin orang, nipu-nipu orang dengan iming-iming kripto dan lain-lain gitu, yang mungkin akhir-akhirnya juga organnya diekstrak gitu, kita nggak tahu. Jadi ini lagi diselidiki ya. Aku kurang tahu banyak tentang kasus Chen Tze ini ya, tapi ya itu dengar-dengar kemarin dari TikTok ya. Tapi ya berhati-hatilah sama Kamboja kali ya. Ya bukan cuma Kamboja, bisa aja advertisementnya ke Thailand tiba-tiba nyampainya di Kamboja, kan bisa ya itu. Koko punya temen dari Kamboja sih, bukan temen, dia mantan housemate Koko. Nah, aku juga punya beberapa temen kosan Koko lah dulu. Dan kebetulan dia punya ternak buaya, papanya ternak buaya deh. Buat apa itu? Buat ya kulitnya dijual lagi, kayaknya sih gitu. Itu yang Koko pernah dengar. Cuman Koko tahu papanya punya ternak buaya. Salah satu watchlist kedua, ini di Australia juga banyak kejadian, apalagi yang kerja-kerja di farm dan lain-lain, dieksploitasi. Kenapa? Tidak punya valid visa atau overstay di visa. Jadi kalau misalnya kamu pengen kerja ke luar negeri, kamu harus benar-benar make sure kamu tuh punya visa sebelum kamu nyampe. Dan visa itu tuh ngasih kamu work entitlement. Work entitlement tuh ya entitlement kerja. Ya pokoknya kamu harus punya visa yang punya work entitlement. Kalau misalnya kamu pakai turis visa tiba-tiba ke Australia, cari kerja, cash on hand atau kayak gimana pun itu, dan kamu dapat duit, iya dapat duit. Cuman kamu nggak punya work entitlement. Sekali bosnya ngeksploitasiin kamu lah, inilah itulah, dikerja paksa, nggak digaji dan lain-lain, kamu nggak punya proteksi sama sekali. Lu mau ngelapor ke ombudsman, ke Fair Work Ombudsman juga ya, aku nggak digaji, lu pakai visa apa? Lu kan nggak boleh kerja, kenapa lu kerja? Yang ada lu yang dideportasi. Jadi banyak juga orang-orang yang kabur nih ke Australia atau kayak gimana, mereka nggak punya valid visa, nggak punya work entitlement, cari kerja, ujung-ujungnya malah dieksploitasi sama bosnya. Bukannya dapat duit, malah kerja paksa gitu loh. Ada juga di sini. Balik ke kayak kamu pernah dieksploitasi di episode manapun ini, kerja ilegal di Australia ya. Koko cuma punya work entitlement ya. Masalah Koko dengar cerita-cerita gini tuh dari teman-teman Koko sendiri, ada yang dieksploitasi. Kedua, kalau misalnya kamu mau kerja ke luar negeri dan lain, make sure lu punya visa yang proper, yang punya entitlement kerja. Kalau nggak punya, banyak orang-orang di luar sana, di Australia juga, meskipun negara maju kayak gini, yang mau ngeksploitasiin kamu. Entah diapain, gaji nggak dibayar, atau paspor diambil kah, atau kayak gimana pun, bisa aja itu. Nomor 3, selain visa. 3, jangan serahkan paspor pada siapapun. 4, verifikasi. Ya, itu aja. Verifikasi kontrak dan visa kerja. 5, waspadai rekrutmen online atau lewat teman. 6, kenali banyak tanda bahaya di lapangan. Rekrutmen online dan lewat teman itu tuh salah satu source yang lumayan bagus untuk mendapatkan kerja di sini. Kerjaan yang Koko sekarang dapat di sini aja, Koko tuh dapat
dari teman. 7. Pelajari tanda-tanda scam center. 8. Gunakan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri. Ya silakan kalau kamu mau expand 1. Let's say jangan Itu bukan explanation. Jangan serahkan Justru paspor. referral dari teman bisa-bisa aja dapat. Bagus. Ciri-ciri scam center. Kompleks dijaga bersenjata, kawat berduri, kamera CCTV, pekerjaan yang berubah-berubah dari deskripsi awal, ancaman kekerasan jika ingin keluar. Proses berangkat aneh, tawaran pekerjaan terlalu bagus, lingkungan kerja mirip penjara. Itu kan Kamboja ya, yang barusan Koko jelasin. Kalau misalnya, ini kan Koko lebih ngebahas, kalau kamu pengen kerja ke luar negeri, apa aja yang harus diwaspadain supaya tidak ya kejadian Kamboja keulang lagi. Cek agen dan perusahaan tujuan. Ya, agen dan perusahaan tujuan. Hati-hati dengan permintaan uang. Kenali negara tujuan beresiko tinggi. Contohnya Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina bagian selatan, Malaysia, UAE, Qatar, Arab Saudi, Polandia, Hongaria, Rumania. Oh ya, UAE juga Koko pernah dengar cerita. UAE yang dikerja paksa, iming-iming, wow kerjanya kayak gimana, tiba-tiba ya ekspektasi tidak sesuai realita, yang malah jadi slave. Ingat nomor darurat di negara itu. Kalau HP-nya disita gimana? Ya jangan kasih HP ke orang. Nih, oke, poin nomor 3 itu, jadi poin nomor 3 adalah cek agen pekerjaan kamu dan cek perusahaan yang kamu bakal kerja itu di mana. Biasa kalau misalnya Koko tuh dapat rekrutmen job dari Seek, dari LinkedIn dan lain-lain, biasa setelah Koko interview sama dia dan dia cocok sama Koko, mereka tuh bakal ngabarin kliennya dia tuh dari perusahaan apa. Dan Koko juga pasti boleh nanya dong, emang perusahaannya perusahaan apa? Pas Koko nanya perusahaan apa, dia kasih tahu ke Koko research perusahaannya perusahaan legit atau enggak. Ada ABN-nya kah? Ada ACN-nya kah? ABN itu Australian Business Number, ACN itu Australian Company Number. Jadi company-nya harus register. Harus perusahaan terdaftar ya, jangan perusahaan gak jelas. Perusahaannya harus terdaftar di ASIC. ASIC itu tuh Australian Security Investment Commission. Ntar commission atau center ya? Asik tuh merek sepatu. Oke, poin nomor 3 adalah make sure perusahaannya yang Anda kerja dan agent employer kamu yang kamu dapat pekerjaannya itu tuh legit company. Kalau itu perusahaan Australia, cari di Google, di ABR Register atau di ASIC, which is Australian Securities Investment Commission. Kalau perusahaan itu tuh emang legit, mereka punya ACN, mereka punya ABN atau ACN. Jadi ABN dan ACN, ABN itu Australian Business Number, ACN itu Australian Company Number. Company itu tuh entitas berbeda dari orang. Jadi kalau misalnya aku William, business number atas nama William. Jadi liability-nya gak limited. Kalau misalnya ASIC, kalau misalnya company itu punya nomor ACN. ACN itu tuh limited liability. Perseroan terbatas seperti ya PT. Jadi limited liability itu tuh kalau misalnya kamu kena suatu kenapa nama aku mah nggak apa-apa. Aku kan entitas namanya William Harrison, seorang toll trader yang punya ABN. ACN itu tuh company number tuh dimana aku punya entitas berbeda. Aku memegang saham entitas itu. Jadi kalau misalnya entitas itu tuh kenapa-kenapa, ya nama aku nggak kenapa-napa gitu loh. Itu entitas berbeda, itu ASIC. Pokoknya seorang company itu harus punya either that lah, harus punya salah satu dari itu. Dan harus registered bisnisnya dan emang jelas bisnisnya. Kamu research bisnisnya, kalau misalnya jelas dan agentnya juga emang jelas, bisa dibilang green flag. Cuman waspadain dengan 2 poin yang tadi barusan aku ngomong sebelumnya. Jadi ya research lah agentnya dan company-nya. Research matang-matang sebelum kamu iyahin. Jadi beberapa tanda-tanda yang kita tadi udah sebutin ya. Kalau tawaran pekerjaan terlalu bagus, pikir ulang. Kalau proses berangkatnya aneh, pikir ulang. Kalau lingkungan kerjanya dijagain senjata, barbed wire, pikir ulang. Kalau pekerjaannya tiba-tiba berubah, pikir ulang. Kalau ada sistem skor dan hukuman, pikir ulang. Jadi pastikan semua lewat jalur resmi, visa, kontrak kerja. Jangan pernah serahkan dokumen pribadimu ke siapa-siapa, paspor, HP. Benar-benar cek legitimasi dari perusahaan tersebut. Dan if it's too good to be true, it probably is ya. Kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi nyata, kayaknya gak nyata deh gitu ya. Jadi sekian dari kita, kami dari Ngopi Merantau. Kita mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Yang subscribe, amin cepat kaya. Amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye.
Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.